Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah dasar-dasar logika ataupun mata kuliah filsafat ilmu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang filsafat sains dan agama gitu. Nah, pertama-tama kita akan membahas dulu ya, kira-kira bagaimana sih cara kerja filsafat, bagaimana hubungannya dengan sains, kemudian bagaimana hubungannya dengan agama. Belum ya, sebentar. Nah, ketika kita berbicara filsafat ya, hampir kalau kita melihat pola yang dipelajari oleh para filsuf baik pada zaman ini ya, Yunani kuno maupun masa-masa abad pertengahan hingga pada abad modern saat ini, kita bisa melihat bahwa minat dari para filsuf khususnya filsuf-filsuf di barat ya, ini sebenarnya memiliki minat yang cukup besar ya terhadap politik. Meskipun nanti cara kerja dari filsafat itu sendiri tidak terbatas hanya pada bidang politik saja, tapi mencakup juga pada aspek atau bidang-bidang lainnya gitu. Nah, kita bisa melihat ya, misalnya dari para filsuf ya, sejarah filsafat pada masa Yunani kuno ya, misalnya dari Plato ya, atau kita juga bisa menyebutnya Platon ya, dimana di sini Platon ya mengembangkan filsafatnya tentang ide ya, karena keprihatinannya atas keadaan politik yang ada di negara kota Athena gitu. Nah, di sini pada dasarnya idea atau sebenarnya kalau kita interpretasikan yang dinamakan idea di sini adalah bentuk atau bayangan begitu. Nah, ini bisa menjadi tolak ukur bagi suatu tatanan politik ya, yang adil maupun yang selaras gitu. Sebelum Plato sendiri ya, pada dasarnya Plato ini merupakan murid dari Sokrates. Jadi kita bisa mempelajari metode filsafat dari Plato, di mana dia pada dasarnya dipengaruhi oleh filsafat dari Sokrates gitu. Nah, kemudian kalau kita beralih ke Aristoteles ya, Aristoteles sendiri merupakan murid dari Plato ya. Pada dasarnya ketika Plato belajar filsafat, Plato belajar filsafat dari Sokrates. Di sini model atau metode belajar filsafatnya antara Plato dan Sokrates ini ya mirip. Dia menggunakan dialog-dialog atau sifat metode filsafatnya ini bersifat dialektis ya, dari dialog-dialog, dari lontaran pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Sokrates ya dengan Plato gitu. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, kalau Sokrates itu kan model dialektis metodenya rasional deduktif. Plato pun sama, rasional deduktif begitu. Laki-laki metode yang dilakukan atau yang digunakan oleh Sokrates adalah dengan memberikan pertanyaan. Dia bertanya ya. Untuk menjawab pertanyaannya, Sokrates ini ya balik tanya gitu pada lawan bicaranya gitu. Nah, itu metode dialektis ya, dialog-dialog. Nah, di sini kalau Anda melihat atau sudah pernah membaca
Sokrates ini dia seperti tidak tahu ya terkait dengan topik yang sedang dibicarakan, seolah-olah ya tidak tahu, bukan berarti berpura-pura ya, tetapi seperti tidak tahu, seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan nih. Jadi dia kemudian melemparkan pertanyaan balik gitu. Ini sebenarnya dikenal juga sebagai metode intelektual gimmick ya, seolah-olah dia tidak tahu jawabannya ya, kemudian bertanya. Tapi pada dasarnya nanti setelah ini ya, pertanyaan tersebut dilontarkan, nemu jawabannya. Anda tanya ke saya nih, oke saya tanya balik, akhirnya Anda ketemu jawabannya. Anda sendiri yang akhirnya mampu menjawab. Ya, model Sokrates begitu, model dialektis begitu. Plato pun ini ya mengikuti jejak dari Sokrates begitu, meskipun tentu saja Plato sendiri mengembangkan ininya ya, keilmuannya lah. Nah, kemudian Plato setelah ini ya, dia kan membuat ini ya, idea ya. Kemudian Plato juga menyusun karyanya yang berjudul Politeia ya, atau The Republic ya tadi, karena adanya kekhawatiran yang ada di masyarakat atau negara kota Athena begitu. Nah, di sini Plato juga mendirikan ini ya, akademia. Jadi istilah ini ya, lembaga pendidikan pertama ya yang kita gunakan sekarang ini, akademisi itu sebenarnya dulu ya awal mulanya pencetusnya ya tadi Plato gitu istilahnya ya, yaitu istilah akademia. Nah, kemudian Aristoteles, di sini Aristoteles ini dia kemudian belajar filsafat di akademia yang didirikan oleh Plato tersebut begitu. Sehingga sebenarnya kalau dari sisi pemikiran, lagi-lagi Aristoteles dipengaruhi ya oleh pemikiran dari Plato, tetapi dia tidak sepenuhnya sepakat ya dengan pemikiran dari Plato, sehingga selain metode rasional deduktif, Aristoteles juga mengembangkan metode ini ya, empiris induktif begitu. Jadi nanti kita akan berbicara di belakang ya terkait dengan rasional deduktif itu apa, kemudian empiris induktif itu apa, itu nanti kita bicarakan di bagian logika gitu, penalaran ya. Nah, model penalaran ya, logika penalaran itu ada induktif, ada deduktif gitu, itu ada silogismenya gitu. Nah, itu ya kalau kita berbicara karya yang dihasilkan Sokrates ya, guru dari Plato, itu Apologia ya. Kemudian karya dari Plato sendiri itu ada idea, Politeia gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara karya Aristoteles ya, Aristoteles itu dia belum ada ya, etika. Ini buku dari Aristoteles itu berjudul Etika Nikomacheia begitu. Dia terkait dengan ini ya, fokus dari kajian Aristoteles di sini lebih mengedepankan keutamaan dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya ini juga dipengaruhi oleh Sokrates ya. Sokrates jadi simbahnya Aristoteles karena kan gurunya Plato ya. Nah, kalau berbicara terkait dengan Sokrates, pada dasarnya Sokrates lebih mengedepankan nilai-nilai moral dan kebahagiaan gitu. Jadi ketika ada ini ya, metode dialektis sedang berlangsung ya antara Sokrates dan Plato, Sokrates pokoknya akan meninggalkan dialek ya ketika memang misalnya begini, kenapa kan dokter pintar ya, pandai, dia cerdas, tetapi dia melakukan atau menggunakan kecerdasannya untuk kegiatan kejahatan begitu. Nah, di sini Sokrates menganggap ya apa yang dilakukan oleh dokter tersebut itu adalah merupakan tindakan yang bodoh. Dia tidak jauh lebih pintar dibandingkan petani yang hanya menghasilkan yang hanya bekerja seadanya begitu dan jujur begitu. Jadi di sini lagi-lagi keutamaannya adalah moral dan nilai kebaikan ya, kebaikan moral,
kemudian kebahagiaan yang dicapai manusia ya dari aspek moral tadi gitu. Sehingga Aristoteles pun ini ya, dia menggunakan metode keutamaan. Begitu juga dengan Plato, sama gitu. Hanya saja fokus ininya ya, metodenya berbeda-beda gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat ya filsuf lain ya, abad-abad pertengahan, nah kita bisa melihat karya-karya dari misalnya Thomas Aquinas ya, The Regime Principum. Nah, ini terkait dengan pembicaraan dari Thomas Aquinas terkait dengan rezim ya, prinsip-prinsip dalam rezim ya, dalam tatanan pemerintah ya, termasuknya ya di dalamnya ya bagaimana etika dalam berpolitik. Nah, ini menjadi pembahasan ya dan diskusi hingga sekarang ini begitu. Bahkan ketika ini ya salah satu ininya ya perdebatannya dalam bukunya Aquinas ini adalah adanya seorang penguasa yang menyalahgunakan kedudukannya ya demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini apakah boleh dibunuh atau enggak nih? Boleh langsung dibunuh oleh rakyatnya sendiri atau enggak nih? Atau harus dicopot dari kedudukannya dan diadili nih? Nah, itu yang jadi perdebatan ya begitu. Dalam konteks buku Thomas Aquinas, apakah rakyat boleh membunuh pemimpinnya langsung atau pemimpinnya ini kedudukannya dicopot oleh tentu saja ini ya jajaran pemerintahan yang sudah dibentuk dan diadili gitu. Nah, karya dari Aquinas ini pada dasarnya menjadi inspirasi ya, inspirasi bagi khususnya dalam perang dunia ya, perang dunia pertama dan kedua ya, khususnya di perang dunia kedua terkait dengan percobaan pembunuhan terhadap Adolf Hitler ya. Nah, di sini kan kalau Anda melihat sejarah Hitler ya, dia kan memiliki fasisme Jerman kan sangat kuat ya. Dia rasa cinta terhadap ras dia sebagai ras Arya itu kan sangat diagungkan ya. Kemudian dia ingin membantai ya atau membasmi lah siapapun yang menghalangi jalan dia, bahkan yang tidak segaris atau tidak seketurunan dengan Adolf Hitler itu sendiri. Meskipun kalau kita berbicara keturunan, Adolf Hitler ini juga keturunan Yahudi nih misalnya. Nah, kenapa waktu itu juga Yahudi dibantai nih? Nah, itu sebenarnya Anda bisa membaca ya karya-karya dalam peristiwa Holocaust ini ya Jerman begitu. Nah, ini pada dasarnya percobaan pembunuhan terhadap Adolf Hitler karena dianggap bahwa Hitler di sini sangat diktator di mana dia menyalahgunakan kekuasaannya ya demi kepentingan ininya sendiri, sukunya sendiri. Nah, kemudian Anda juga bisa melihat ya bahwa filsuf lain seperti Immanuel Kant ya, ini juga memiliki minat dalam kajian politik ya, filsafat politik, dalam tulisannya Zum ewigen Frieden begitu. Dimana di sini Kant ya membicarakan bahwa perlu adanya sebuah tatanan pemerintah ya, sistem pemerintahan yang perlu ada di dalam masyarakat. Nah, ini pemikiran Kant ya, ini biasa juga diikuti ya oleh Locke ya, kemudian John Locke, Rousseau, kemudian Fichte, Hegel, Comte, Marx dan Herbert Spencer ya. Nah, ini Anda bisa melihat bahwa mereka ya membicarakan tentang tatanan pemerintahan ya, sistem pemerintahan bagaimana, baiknya dilakukan bagaimana. Nah, gitu. Nah, kemudian juga tidak kalah seperti ini ya, tidak kalah juga dari filsuf Karl Popper ya, Karl ya bukan Kari ya, mohon maaf itu salah ketik. Jadi Karl Popper dari metode rasionalisme kritisnya ya, dan Hans Albert gitu, dimana metode tersebut juga digunakan ya oleh Partai Sosial Demokrat di Jerman untuk melawan partai-partai yang berada di sayap kiri ya di Jerman pada masa itu begitu. Nah, ini menunjukkan ini ya bahwa sebagian besar para filsuf
dalam filsafat ya, dia tidak terlepas dari kajian-kajian politik gitu. Nah, kemudian aliran-aliran modern ya seperti neo-kantianisme ya. Jadi neo berarti kan new ya, setelah Kant lah, Immanuel Kant ya, makanya disebut neo-kantianisme ya. Kemudian aliran positivisme logis, eksistensialisme, ini juga lagi-lagi tidak kalah juga dalam aspek politik yang dikaji. Bahkan kalau Anda melihat seperti ini ya, filsuf lain Pascal, meskipun Galilei ya, misalnya peristiwa-peristiwa itu ya, kan itu kelihatannya kan itu berbau saintifik ya, tapi kan itu juga diperdebatkan dalam kontestasi politik gitu. Karena antara sains dan politik biasanya ini bersinggungan pada masa itu, sehingga rata-rata dalam kajian filsafat pasti ini lagi-lagi digunakan untuk mengkritik ya tindakan-tindakan politik atau kebijakan politik di suatu daerah atau polis, kota begitu. Namun meskipun ininya ya minat-minat, kalau kita melihat minat-minat dari para filsuf itu sebagian besar cenderung pada hal-hal yang berbau politik, bukan berarti filsafat itu ya hanya mencakup aspek politik saja yang dibahas, tetapi lagi-lagi filsafat di sini harusnya ya mencakup keseluruhan realitas ya yang dihadapi oleh manusia atau masyarakat. Karena lagi-lagi fungsi dari filsafat adalah membantu masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan ya yang dihadapi di kehidupan sehari-harinya gitu. Nah, ketika kita berbicara ilmu ya, pada dasarnya antara filsafat dan ilmu itu saling berkaitan gitu. Jadi ketika berbicara bahwa manusia kan hidup dia penuh dengan persoalan, penuh dengan permasalahan. Nah, manusia di sini butuh ilmu, butuh sarana untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Nah, di sini manusia butuh ilmu pengetahuan di samping filsafat ya. Filsafat juga sama ya, dia kan sebagai induk dari ilmu, dia berfungsi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia ya. Ilmu juga sama gitu. Namun nanti kita akan melihat ya perbedaannya ya di mana gitu. Kalau kita berbicara ilmu kan tadi ya metode, sarana yang digunakan untuk memecahkan masalah. Pengetahuan itu berarti informasi. Kalau kita ini ya berbicara ilmu secara terpisah ya antara ilmu dan pengetahuan. Meskipun ada beberapa ilmuwan yang menyamakan antara ilmu dan pengetahuan. Nah, kalau kita membedakan antara ilmu dan pengetahuan, ilmu tadi dia sebagai caranya, metode untuk mengolah pengetahuan, untuk mengolah informasi gitu, mengolah data gitu. Nah, di sini manusia butuh ilmu untuk mengorientasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ilmu di sini berguna untuk mensistematisasikan ya, meruntutkan apa yang diketahui manusia ya, dan mengorganisasikan bagaimana proses pencarian ininya ya, penyelesaian masalahnya gitu. Nah, di sini oleh sebab itu untuk meneliti bidang-bidang tertentu kan manusia memiliki aspek kehidupan yang sangat luas nih. Nah, di sini kalau kita hanya berbasiskan pada ilmu, ya kita nggak bisa langsung memecahkan persoalan manusia yang sangat kompleks dengan ilmu. Kalau kita berbicara secara universal, gitu, ya yang berperan adalah filsafat. Nah, ilmu di sini dia hanya pada konteks-konteks bidang-bidang tertentu saja yang perlu diatasi oleh manusia ya. Ini melalui ilmu-ilmu tertentu, bidang-bidang ilmu tertentu begitu. Oleh sebab itu di sini kan lagi-lagi ilmu sudah memfokuskan ya atau mengkhususkan metode-metode mereka atau sudah memfokuskan bidang-bidang mereka ya ke ranah-ranah yang lebih spesifik begitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya yang sesuai dengan bidangnya.
Oleh sebab itu, lagi-lagi apabila ada pertanyaan di luar bidang dari ilmu tersebut, tentu kan tidak bisa dijawab langsung ya oleh ilmu. Nah, disinilah filsafat berperan begitu. Jadi saling melengkapi ya pada dasarnya ya. Nah, kalau kita berbicara tadi sudah saya singgung bahwa manusia memiliki masalah yang kompleks. Kalau kita berbicara permasalahan manusia yang sangat kompleks dan universal, maka dijawab oleh filsafat. Ilmu itu menjawab pada bidang-bidang tertentu saja, pada bidang-bidang spesifik. Misalnya kalau kita berbicara ini ya, permasalahan yang bersifat universal ya, atau keseluruhan ya. Ini misalnya, apa sih arti tujuan hidup saya, apa sih kewajiban manusia itu apa sih, tanggung jawab manusia apa sih, kan nggak bisa kita jawab dari ilmu fisika gitu. Tidak bisa dijawab dengan ilmu sosial, mungkin bisa tapi kan tidak secara utuh selesai jawabannya begitu. Lagi-lagi itu masih belum ada jawabannya. Nah, ini filsafat masuk di sini gitu ya. Ya, ilmu membantu manusia untuk ini tahu, persoalannya begini, tetapi kan tidak selesai dan itu belum memuaskan ini ya, persoalan atau jawaban yang dicari oleh manusia. Lagi-lagi mungkin saat ini ini sebenarnya dari dulu sudah ada pertanyaan ini, sekarang pun sama begitu. Nah, itu ya. Nah, kalau Anda melihat tadi ya, kelihatannya kan pertanyaan-pertanyaan tadi kan ini ya, yaitu menyangkut persoalan manusia ya. Apa sih tujuan hidup saya? Tanggung jawab saya apa sih di dunia ini? Nah, itu kan kalau kita menganalisis dari perspektif ilmu ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersifat ilmiah begitu. Namun di sini pertanyaan-pertanyaan umum begitu. Sehingga di sini ya pertanyaan umum ini nggak bisa dijawab menggunakan metode ilmu pengetahuan begitu. Nah, itu ya. Nah, di sini oleh sebab itu di sini fungsi filsafat adalah mencari jawaban ya atas tadi ya persoalan-persoalan yang tidak mampu dijawab melalui ilmu pengetahuan begitu. Nah, di sini filsafat tidak hanya mencari jawaban ya, tetapi filsafat juga bisa mengkritik jawaban-jawaban yang tidak memadai khususnya ya. Nah, di sini sebenarnya filsafat harus menghindari jawaban-jawaban yang bersifat spontan begitu. Karena lagi-lagi jawaban yang dicari itu harus mampu dipertanggungjawabkan secara rasional. Kalau misalnya, apa sih tujuan Anda hidup? Anda kemudian menjawabnya spontan. Nah, kita harus melihat nih, mengontrol apakah jawaban tersebut mampu dipertanggungjawabkan secara rasional atau enggak begitu. Gitu ya, kalau misalnya sudah ketemu jawabannya, jadi ada kontrol ya, itu dalam metode filsafat. Nah, yang dimaksud pertanggungjawaban rasional di sini adalah setiap langkah di sini harus terbuka terhadap segala pertanyaan. Jadi sudah ada jawabannya ya, tetapi itu nanti akan menimbulkan pertanyaan lagi, seperti model ini ya, Sokrates yang sudah saya paparkan, model dialektis ya. Ketika dia ditanya balik nanya nih, nah ketemu jawabannya, itu juga nanti akan menimbulkan spekulasi terhadap pertanyaan baru begitu. Nah, sehingga di sini ya lagi-lagi cara untuk menjawabnya ya mempertahankan jawaban tersebut dengan argumentasi yang mampu dipertanggungjawabkan, dalam arti ya argumen tersebut bersifat objektif begitu. Nah, kemudian untuk masalah metode pada dasarnya tidak terlalu penting ya. Lagi-lagi prinsipnya adalah dia metode tersebut atau jawabannya mampu dipertanggungjawabkan ya, dan membuka untuk kritik baru gitu. Nah, oleh sebab itu filsafat juga berfungsi sebagai ilmu kritis ya. Kalau kita
bicara tadi ya, mencari jawaban, menjawab pertanyaan, mampu dipertanggungjawabkan. Nah, ini filsafat sebagai ilmu kritis. Nah, di sini filsafat merupakan seni kritik ya. Namun bukan berarti dia ini ya seakan-akan takut untuk memberikan pandangan-pandangan yang bersifat positif. Kalau kita berbicara kritik kan biasanya ini ya, namanya mengkritisi biasanya kan berarti yang dikritisi itu negatif nih, jadi jawabannya pertanyaannya kan ke arah yang negatif ya gitu. Nah, di sini bukan berarti filsafat itu tidak membawa pandangan positif gitu. Ya tetap ada, lagi-lagi tinggal perspektif dari filsuf yang membawa pertanyaan tersebut gitu. Kritis dalam arti di sini adalah filsafat tidak pernah puas ya terhadap jawaban yang sudah ada, tapi terus dipertanyakan, ada keinginan tahuan yang sangat tinggi ya untuk mempertanyakan kembali jawaban tersebut gitu. Jadi semua ya tidak bisa dianggap atau dibiarkan telah selesai gitu. Namun kalau kita berbicara ini ya kritik ya, itu bukan berarti Anda tidak mau ya dipotong pendapatnya. Misal Anda sedang berargumen, kemudian saya potong, Anda nggak mau nih, lo langsung ngomong terus, bukan berarti seperti itu. Lagi-lagi dia tetap ini ya terbuka terhadap semua argumentasi ya, dan membuka ini ya perdebatan baru ya, diskusi baru gitu. Lagi-lagi sifatnya adalah dialektis, dalam arti setiap kebenaran ini bisa menjadi lebih benar dalam sebuah putaran tesis maupun antitesisnya ya, antara argumen Anda kemudian lawan Anda. Nah, tesis dan antitesis begitu, maupun antitesisnya dengan antitesis yang lain begitu. Jadi lagi-lagi tadi ya metode dialektisnya tetap ada. Nah, ini yang menimbulkan bahwa filsafat itu tidak pernah puas tadi. Nah, pada dasarnya model ini ya atau sifat kritis dari filsafat ini biasanya menjadi sarana kritik juga ya terhadap ideologi maupun agama ya, agama yang diyakini oleh golongan tertentu gitu. Kalau kita berbicara tentang ideologi, kita berbicara tentang agama, nah ini kan menuntut sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dipertanyakan dan tidak boleh diragukan. Jawabannya sudah paten gitu. Kalau kita berbicara agama misalnya, kenapa Tuhan itu ada? Ya jawabannya ya Tuhan itu ya ada karena dia penciptanya, ya paten gitu. Tidak boleh dipertanyakan lagi. Nah, kalau di filsafat kan ditanyakan kenapa Tuhan itu ada, kenapa manusia ada begitu. Makanya di sini tindakan filsafat cara kerjanya ya mengkritisi tadi, mengkritisi ideologi maupun agama termasuk di dalamnya gitu. Nah, meskipun demikian ya lagi-lagi filsafat di sini harus mampu ya memberikan pertanggungjawaban secara rasional. Nah, tadi saya sudah membicarakan bahwa filsafat seringkali menjadi salah satu sarana kritik terhadap ideologi dan agama juga gitu. Ketika kita berbicara agama ya, pada dasarnya agama ini sudah berkembang ya pada masa Yunani, Romawi kuno atau bahkan periode sebelum itu sebenarnya keyakinan terhadap hal-hal yang berbau gaib, spiritual itu sudah ada gitu. Nah, ini dianggap sebagai bentuk kepercayaan ya terhadap sesuatu yang ada di luar manusia gitu. Nah, ini kalau Anda lihat seperti Cicero ya, dia adalah pakar retorika Romawi ya yang mengungkapkan agama sebagai anutan gitu, yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan gitu. Nah, kemudian kalau Anda melihat definisi dari Kant ya, Kant di sini berpendapat bahwa agama ya merupakan perasaan tentang wajibnya manusia dalam menjalankan atau melaksanakan perintah-perintah Tuhan.
atau kita sebut sebagai adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sebenarnya ini ya konteksnya mirip dengan sisi roh juga ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi bahasa, itu seperti didefinisikan oleh Guyau, pada dasarnya agama ini bersifat mengikat begitu, dalam arti kalau kita melihat dari bahasa Latinnya yaitu religar ya, itu bermakna mengikat, sehingga agama dipahami sebagai ikatan di antara Tuhan dengan manusia. Nah, kalau kita berbicara dari aspek di Indonesia ya, misalnya ya, agama dari bahasa Sanskerta ya, itu berasal dari kata a ya, a yang berarti tidak, dan gam yang berarti kekacauan. Berarti di sini kalau kita gabungkan ya, agama berarti tidak adanya kekacauan, dalam arti dengan agama ini bisa memberikan tuntunan agar kita tidak agar manusia tidak terjerumus pada kekacauan gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau dari antropolog ini mendefinisikan agama sebagai sebuah kepercayaan terhadap wujud spiritual ya gitu. Saya rasa banyak sekali ya definisi-definisi yang bisa Anda lihat ya dari berbagai pakar gitu. Nah, kemudian kita ini ya membicarakan fungsinya ya. Kira-kira fungsi agama apa sih? Nah, agama di sini berfungsi kalau menurut Komarudin Hidayat ya, agama dirumuskan sebagai sebuah sistem kepercayaan ya, sistem ibadah maupun sistem kemasyarakatan gitu. Dari aspek sistem kepercayaan, agama di sini akan memberikan pegangan ya, atau pedoman yang kokoh ya, atau kuat ya, tentang masa depan manusia yang pasti. Ini sebenarnya memberikan harapan ya, harapan bagi manusia, sehingga memberikan motivasi maupun pengendalian terhadap perilaku dari manusia gitu. Nah, itu namanya sistem kepercayaan ya. Jadi ada harapan. Dia percaya bahwa nanti ada harapan ketika saya melakukan ini akan dapat kebahagiaan nih. Nah, jadi dia ada motivasi untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan panutan agamanya begitu. Itu sistem kepercayaan. Nah, kemudian berikutnya sebagai sebuah sistem ibadah ya. Nah, di sini agama memberikan pedoman kepada manusia ya, bagaimana cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan Tuhan ya. Kalau Anda berbicara interaksi dan komunikasi ya, misalnya kalau dalam agama saya ya, agama Islam, itu berarti cara saya berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan melalui sholat dan berdoa gitu. Itu seperti sarana komunikasi antara saya dengan Tuhan secara ini ya, laki-laki personal gitu. Nah, ini pada dasarnya bisa memberikan ya memberikan efek ketenangan bagi manusia. Apalagi ini ya, kehidupan di dunia yang hiruk pikuk, penat, panik. Kita kan kalau berbicara kehidupan duniawi ya, kita kan seringkali disibukkan dengan rutinitas yang dialami manusia sehari-hari ya. Kerja dari pagi sampai sore misalnya, berangkat atau Anda sekolah, kan penat. Nah, ada me time ya, istilah me time ya. Me time di sini kadang kan manusia ya benar-benar nggak bisa sendiri secara pure, butuh ada sandaran ya, atau pedoman ya dari alam lain gitu, alam lain. Dalam konteks ini manusia butuh sosok yang lain untuk diajak berkomunikasi, tetapi dia pengen sendiri gitu, merasakan dan berkomunikasi. Kadang ini ya, kalau Anda misal sedang penat, ingin sejenak hilang dari ini ya, realitas kehidupan Anda saat ini gitu ya. Misalnya Anda menyendiri di mana, ke gunung atau apa, sambil melihat indahnya alam, Anda berpikir. Nah, itu mungkin cara Anda berkomunikasi dengan Tuhan, itu juga bisa jadi seperti itu. Jadi tidak selamanya misalnya dengan melalui ini ya, tindakan ibadah ya, misalnya amalan-amalan ya. Ibadah itu kan ada amalan-amalan
misalnya sholat ya kalau dalam agama saya, kalau mungkin dari Kristen misalnya ke gereja gitu ya. Tapi mungkin bisa juga amalan-amalan tadi Anda rehat sebentar dari hiruk pikuk dunia, refreshing diri sendiri, ke gunung, ke pantai, berkomunikasi dengan alam. Nah, itu juga mungkin ya kalau saya pribadi menganggapnya sebagai bentuk dari sistem ibadah gitu. Sistem bukan ibadah, komunikasi antara Tuhan dengan manusia. Ya, meskipun kalau di sini didefinisikan sebagai bagian dari sistem ibadah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu sistem kemasyarakatan ya. Jadi menurut Komarudin Hidayat di sini, agama menjadi bagian dari sistem kemasyarakatan ya, yang berfungsi memberikan pedoman dasar ya dan ketentuan pokok yang perlu dipatuhi dan dipegang oleh manusia untuk mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain gitu. Dalam arti sosial ya, jadi Anda harus berbuat baik nih terhadap sesama manusia, jangan saling menyakiti. Nah, itu kan sistem sosial yang terbentuk ya dari agama. Sesuai agama, kita nggak boleh nih membunuh, kita nggak boleh mencuri. Nah, itu sistem kemasyarakatan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara antara filsafat dan agama tadi, ini ya, kalau Franz Magnus Suseno yang menjelaskan bahwa seringkali filsafat menjadi sarana mengkritisi agama ya, karena lagi-lagi ini tidak boleh, misalnya tidak boleh membunuh nih. Kenapa? Filsafat pasti akan bertanya, kenapa nggak boleh membunuh? Nah, kalau di agama ya itu karena melanggar aturan di dalam agama gitu. Jawabannya kan paten. Kalau filsafat ya tetap dipertanyakan terus begitu. Pada dasarnya kita bisa menemukan titik temu ya antara realitas yang ada di dalam kehidupan masyarakat ya, ini dengan apa yang nantinya kehidupan setelah manusia tidak ada. Itu kan tidak bisa dijawab dengan filsafat. Nah, itu yang bisa menjawab di agama gitu. Jadi tidak sepenuhnya filsafat bisa menjawab semua persoalan manusia secara keseluruhan ya. Aspek tadi ya, bagaimana manusia meninggal, kemudian tata cara ketika manusia meninggal ini diapakan nih? Apakah ditelantarkan begitu saja? Kan ada nih, kalau kalau dari kehidupan manusia kan ada pemakaman. Modelnya tergantung dari agama masing-masing begitu. Mungkin ada pembakaran gitu ya, kalau di Ngaben ya, di Hindu ya, umat Hindu gitu. Nah, itu kan bisa dijawab oleh agama. Kalau filsafat tidak mampu menjawabnya. Kenapa ibu saya meninggal? Kalau dalam filsafat ya nggak bisa kita ini. Kenapa manusia meninggal? Sulit dijawab. Ya, yang bisa menjawab di sini adalah agama. Seringkali antara filsafat dan agama ini ya bisa berseberangan, tapi bisa juga saling beriringan gitu. Nah, pada dasarnya sebelum saya ini ya membicarakan antara apakah nanti bagaimana ini Bu, antara filsafat dan agama ini baiknya bagaimana nih. Nah, kita coba lihat perbedaan dulu ya antara filsafat dan agama. Nah, ketika kita berbicara filsafat, maka yang ditonjolkan adalah sarana berpikirnya, pemikiran, argumentasi Anda. Nah, kemudian di sisi lain, ketika kita membicarakan agama, konteksnya ya kita mengabdi atau mematuhi aturan-aturan dari Tuhan gitu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika membicarakan filsafat ya, yang menekankan pada aspek pengetahuan, ini kita dituntut untuk memahami pengetahuan tersebut. Kita harus paham nih terkait persoalan-persoalan yang dihadapi manusia nih. Nah, oleh sebab itu kita harus berpikir, mengolah nih dengan akal, rasio begitu. Nah, kemudian kalau dari aspek agama ya, untuk menuntut ini ya
ilmu pengetahuan yaitu ditujukan untuk sarana beribadah sebagai bentuk ini ya, komunikasi antara, bisa bagian dari komunikasi antara manusia dan Tuhan. Nah, itu menuntut ilmu ya, menuntut pengetahuan, menuntut ilmu itu ya bagian dari ibadah begitu. Kemudian yang ketiga ini ketika berbicara filsafat biasanya dilakukan melalui contemplation ya, yang berpikir, lagi-lagi kita memikirkan ya tentang apa itu cinta, apa yang dinamakan cinta. Nah, kalau kita berbicara agama, berarti agama lebih menekankan pada bagaimana sih untuk merasakan cinta itu sendiri. Nah, gitu ya, untuk mengalaminya bagaimana sih, lebih pada ininya ya, seni ya, kita enjoyment gitu. Kalau filsafat kan ya bertanya dan berpikir, memikirkan cinta itu apa ya. Bukan bertanya. Kalau di agama itu ya nggak usah ditanyain, udah dirasain aja, dialami aja. Nah, gitu. Nah, kemudian ini ya, kalau kita melihat ya di sisi aspek pemikiran ya, ketika kita merenung ya, dalam filsafat kan biasanya kan kegiatannya berpikir, merenung, bertanya ya. Ketika kita merenung kan sifatnya seperti ini ya, tenang ya, dalam tindakan kita kan merenung kan tenang gitu. Tetapi kan kadang kita jenuh, pikiran kita jenuh karena lagi-lagi kita bingung mungkin mengumpulkan jawaban-jawaban ya, memspekulatifkan jawaban-jawaban yang ada. Nah, ini ketemu secara terpisah-pisah, Anda jadi pikirannya pusing. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau di sisi lain agama berbicara terkait dengan semangat dan perasaan untuk mengabdi ya, atau berisi tentang harapan-harapan ya, sehingga memberikan efek yang menenangkan jiwa dari yang memeluknya begitu. Kemudian aspek berikutnya ya, kalau kita melihat bahwa filsafat itu lebih berhubungan pada akal ya, akal atau pikiran. Kalau agama itu lebih ke perasaan, hati itu ya. Nah, kemudian ini ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana baiknya antara filsafat dan agama ini, Bu, kalau begitu. Pada dasarnya ketika Anda belajar filsafat ya, kalau saya sendiri ya, jadi itu beriringan begitu. Jadi misalnya ya, ada hal-hal yang berseberangan antara filsafat dan agama. Lagi-lagi tadi ini kan kita tadi membedakan ya nomor 1 sampai 5 ya. Ketika filsafat mampu menjawab A dan tidak mampu dijawab oleh agama, ya berarti itu bukan ranah agama gitu. Itu ranah filsafat. Jadi misalnya apakah Tuhan itu, filsafat misalnya kan tidak mampu menjawab, agama bisa mampu menjawab. Kalau saya ya bisa diterima jawaban tersebut karena ranahnya agama ya di lingkup tersebut, sedangkan filsafat ya bukan ranah bidangnya untuk mencari jawaban itu, tidak akan ketemu. Ketika ditanyakan terus menerus hingga saat ini ya nggak akan ketemu gitu. Nah, biasanya kan itu ya, kenapa orang kemudian menjadi ateis ya, karena kan tadi mempertentangkan antara filsafat dan agama gitu. Nah, kenapa nggak kita beriringan saja? Yaitu wilayah masing-masing ya, lingkup kajian dari masing-masing. Agama begini, filsafat begini. Ketika Anda mampu memisahkan dua hal tersebut secara terpisah, atau Anda bisa justru mencari benang merah antara keduanya, misalnya filsafat ini gak ada makanya dilengkapi oleh agama, itu bagus sekali. Itu juga bisa menjembatani ya antara filsafat dan agama, sehingga Anda tetap memiliki keyakinan pada agama Anda masing-masing. Jadi begitu ya, filsafat, hubungan antara filsafat, ilmu dan agama ya. Dimana ilmu pengetahuan yaitu tadi
Ilmu pengetahuan kan kedudukannya memberikan kemudahan bagi manusia dalam memecahkan persoalan juga, tetapi bidangnya lagi-lagi spesifik. Agama pun kalau dia lebih ke spiritual ya, aspek spiritual dan kejiwaan manusia ya, memberikan harapan-harapan. Kalau ilmu kan ya bukan harapan ya, tapi ya mempermudah manusia mencari solusi gitu.